Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, buah tangan dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Dalam kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan memasuki bab yang baru atau kitab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, ya. Kitab Al-Manthurat wal Milah. Ya, jadi yang akan dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini adalah Al-Manthurat. Al-Manthurat itu ay al-mutafarriqat. Masalah-masalah yang belum beliau sampaikan pada bab-bab sebelum ini, ya, dari berbagai permasalahan ini dikumpulkan dalam kitab ini. Ya, jadi hal-hal yang menarik, hal-hal yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis-hadis Nabi SAW. Ya, ini dijadikan satu pembahasan khusus, namun ini hal-hal yang berbeda-beda. Makanya An-Nawawi rahimahullah taala, ya, pertama kali beliau bahas dalam bab ini atau dalam kitab ini adalah, ya, tentang Ad-Dajjal, tentang Dajjal yang juga merupakan salah satu dari tanda-tanda kiamat. Jadi bab tentang Dajjal salah satu dari tanda-tanda kiamat besar yang akan datang. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, ya, beliau ini adalah An-Nawas bin Sam'an Al-Kullabi Al-Amiri, dari kabilah Bani Kullab Al-Amiri. Beliau tinggal di negeri Syam. Ya, yani setelah wafatnya Nabi alaihissalam, sakana Syam, ya, walahu suhbatun wa riwayah. Dan beliau bertemu dengan Nabi SAW, dan beliau salah satu dari sahabat-sahabat Nabi SAW radhiyallahu an, dan beliau punya riwayat hadis Nabi SAW. Kata Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dajjal dzata ghadatin. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu pagi, ya, beliau, ya, menyebut atau menjelaskan tentang Ad-Dajjal. Fa khaffadha fihi wa rafa'a. Maka beliau menyebutkan tentang Dajjal ini
sesekali beliau merendahkan Dajjal, ya, yakni dari sisi cacat yang ada pada Dajjal. Kemudian warafa'a, sesekali beliau menyebutkan tentang fitnah Dajjal yang besar, yang mana Dajjal bisa ya memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka hujan turun. Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bumi pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan ini adalah fitnah, ujian ya, kepada manusia. Maka tidak sedikit di antara mereka yang percaya kepada Dajjal. Ya, jadi Nabi SAW menyebutkan tentang Dajjal ini sekali beliau ya merendahkan Dajjal dalam arti menyebutkan aib yang menyebutkan cacatnya Dajjal. Kemudian sesekali beliau menyebutkan tentang besarnya fitnah ya, yang akan ditunjukkan oleh Dajjal. Hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli. Sampai-sampai kami itu mengira bahwa Dajjal itu berada pada ya sekumpulan pohon-pohon kurma. Falamma ruhna ilaihi ya, arafa dzalika fina. Ya, jadi ketika kami pergi kepadanya, ya, arafa dzalika fina. Beliau mengetahui tentang apa yang kami inginkan. Jadi para sahabat pernah berjalan, ya. Kemudian Nabi SAW bertanya, faqal ma sya'nukum? Ini kalian ngapain? Kenapa kalian ini? Qulna ya Rasulullah, dzakarta Dajjal al-ghadah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, engkau kemarin, ya kemarin pagi atau tadi pagi, engkau menyebutkan tentang Dajjal. Fakhaffatta fihi wa rafa'ta. Engkau ya, bagaimana menceritakan tentang Dajjal itu, ya, sekali engkau hinakan Dajjal, dan sekali engkau menyebutkan, mengangkat suaramu menyebutkan tentang fitnah Dajjal ini. Hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli. Ya, sehingga kami pun mengira bahwa Dajjal ini ada di sekawanan pohon atau kebun kurma. Faqala ghairu Dajjal akhwafuni alaikum. Ya, bahwa kata Nabi SAW, selain Dajjal itu lebih aku khawatir atas kamu sekalian. Yaitu, in yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Seandainya Dajjal itu keluar atau muncul di saat aku berada di tengah-tengah kalian, ya, maka aku yang akan ya hajijuhu. Ya, aku yang berada di depan kalian. Aku yang akan hadapi dengan hujjah menghadapi Dajjal itu. Wa ini akhruju wa lastu fikum. Dan jika Dajjal itu muncul sementara aku tidak berada di tengah-tengah kalian, jadi aku telah wafat, telah meninggal, famru'un hajiju nafsi, maka setiap orang dia yang akan membela dirinya sendiri dengan hujjah tentang Dajjal tersebut. Wallahu khalifati ala kulli muslimin. Ya, dan Allah yang menjadi wali. Khalifati di sini disebutkan wallahu waliyyu kulli muslimin. Ya, dan Allah nanti akan menjadi wali, pelindung bagi setiap orang muslim. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang Dajjal, ciri-cirinya. Indahu syabun qatatun. Sesungguhnya Dajjal itu seorang pemuda ya yang rambutnya keriting. Ainuhu tafiyah. Matanya itu tidak bercahaya. Ya, matanya tidak bercahaya.
Ka'anni usyabbihuhu bi'Abdil Uzza bin Qatan. Seakan-akan orang ini mirip dengan Abdul Uzza bin Qatan. Faman adrakahu minkum, maka barang siapa yang yakni bertemu dengan Dajjal, ya, apa yang menangi bertemu dengan Dajjal di antara kamu sekalian, falyaqra alaihi fawatiha suratil kahf. Maka hendaknya dia membaca permulaan-permulaan dari surat Al-Kahfi. Bahwa disebutkan dalam beberapa riwayat, yaitu 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Itu melindungi seorang hamba dari fitnah Dajjal. Kemudian kata Nabi SAW, innahu kharijun fallatan baina Syami wal Iraq. Dalam satu riwayat, innahu kharijun, ya, innahu kharijun halluhu baina Syami wal Iraq. Sesungguhnya Dajjal itu akan muncul. Dan dia muncul, tempat turunnya, tempat munculnya Dajjal itu adalah di antara negeri Syam dan negeri Irak. Di antara Syam dan Irak. Dari situ dia akan muncul. Fa'atha yaminan wa'atha shimalan. Maka apa yang dilakukan oleh Dajjal ketika munculnya? Ia akan dengan cepat membuat kerusakan di kanan dan kirinya. Ya. Ya ibadallah, fasbutu. Kemudian kata Nabi SAW, wahai hamba-hamba Allah. Yani teguhlah kalian, kokohlah kalian. Ya, tetapkan pendirian kalian. Kuatkan iman kalian. Artinya jangan sampai terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh Dajjal. Qulna ya Rasulullah wa ma'lubusuhu fil ardi. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal itu tinggal di bumi ini? Keberadaannya di bumi itu kalau dia muncul, berapa lama? Qal arba'una yawman. Kata Nabi SAW, dia akan muncul dalam waktu 40 hari di muka bumi ini. Yaumun kasanatin, wa yaumun kasyahrin, wa yaumun kajum'atin, wa sairu ayyamihi ka ayyamikum. Pada hari pertama munculnya Dajjal, hari itu akan panjang. Sepanjang 1 tahun. Kemudian hari kedua, ya, berkurang panjangnya hari itu dari 1 tahun menjadi 1 bulan. Wa yaumun kajum'atin. Hari ketiga, ya, dari 1 bulan panjangnya menjadi satu pekan, 1 Jumat, 1 minggu. Wa asairu ayyamikum ka ayyamikum. Wa wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Dan hari keempat dan seterusnya seperti hari-hari kalian. Ya. Seperti biasanya. Qulna ya Rasulullah. Setelah mendengar berita itu, kata para sahabat, kami berkata, ya Rasulullah, fadzalikal yaumul ladzi kasanatin atakfina fihi salatu yaumin. Wahai Rasulullah, hari yang pertama, yang mana hari itu berubah panjangnya menjadi seperti panjangnya 1 tahun, atakfina fihi salatu yaumin. Apakah cukup bagi kami pada hari itu sholat seperti sholat 1 hari, yaitu 5 waktu sholat? Qala, kata Nabi SAW, tidak. Ugduru lahu qadrahu. Akan tetapi ukurlah, ya, hari itu. Artinya, ya, ketika hari itu panjang, ya, sebagaimana panjangnya 1 tahun, pada hari pertama munculnya Dajjal, kalian mengukur waktu sholat. Ya. Misalnya pada hari ini, sholat subuh jam sekian. Kemudian
berapa jarak jam antara sholat subuh dan sholat zuhur. Maka ketika melewati jam itu, sholatlah zuhur. Kemudian kalian mengukur jarak antara sholat zuhur dan sholat asar di hari-hari biasa, itu berapa jam. Lakukanlah sholat zuhur dan sholat asar di waktunya. Kemudian kalian mengukur antara asar dan maghrib, berapa jam. Kemudian ketika jam itu, jam sholat maghrib, sholatlah sholat maghrib. Kemudian kalian mengukur antara maghrib dan isya, berapa jam. Jarak maghrib dan isya. Ketika telah sampai pada waktu isya, ya, menurut ukuran sehari-hari, maka lakukan sholat isya. Dan seterusnya. Sepanjang satu tahun. Ya, sepanjang 1 tahun. Kemudian tentang perubahan hari, setelah 1 tahun dia menjadi 1 bulan, 1 pekan, maka ini pun diukur sama dengan yang pertama. Ya, sama dengan mengukur hari ketika 1 tahun itu. Ya. Jadi di sini pentingnya ya orang muslim itu mengetahui ya ini jadwal sholat. Ya, jadi bagaimana jarak-jarak sholat selama sehari-hari yang biasa, maka ketika hari itu panjang, ya awal muncul Dajjal, ketika hari itu panjang sepanjang 1 tahun pada hari pertama, sepanjang 1 bulan pada hari kedua, sepanjang 1 pekan pada hari ketiga, maka ukurlah, ya, lakukan sholat ya dengan ukuran-ukuran waktu yang ada ketika hari-hari biasa. Ini petunjuk An-Nabi SAW di saat munculnya Dajjal dan hari berubah menjadi sangat panjang. Kemudian, kulna, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, wa ma isra'uhu fil ardi. Wahai Rasulullah, ya, berapa cepat ya, perjalanan Dajjal di bumi ini. Qal, kata Nabi SAW, kal goithi istadbaratuhu ar-rih. Dia berjalan mengelilingi dunia ini, bumi ini, seperti angin seperti hujan yang ditiup angin. Ya, artinya menunjukkan cepatnya perjalanan Dajjal itu. Dan itu tidak heran. Sekarang sudah ditemukan alat-alat yang ya sarana prasarana ya untuk transportasi yang begitu cepatnya. Ya. Pesawat terbang dan lain sebagainya. Maka ini tidak mustahil di saat munculnya Dajjal, bahwa dia mengelilingi dunia itu dalam waktu yang sangat cepat. Tidak ada bumi ini yang tidak diinjak kecuali 2 kota yang tidak bakal dimasuki oleh Dajjal, yaitu Makkah dan Madinah. Karena di sana ada para malaikat yang menjaga mengelilingi 2 kota itu dari masuknya Dajjal. Jadi dia berjalan dengan cepat ya mengelilingi dunia ini. Fayati ala qaumin. Lalu kemudian Dajjal itu datang pada suatu kaum. Ya, dia datang pada satu kelompok manusia. Fayadu'uhum. Ya. Lalu dia menyuruh mereka pada kaum itu, dan dia mengaku dirinya sebagai ilah, sebagai sembahan selain Allah, atau sebagai dia sebagai Allah. Yang ngaku dirinya bahwa dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Tuhan mereka. Ya. Fayu'minuna bihi. Maka kaum itu beriman kepada Dajjal. Bahwa Dajjal ini adalah Rabb mereka. Ya. Wa yastajibuna lahu wa yastajibuna lahu. Dan mereka menjawab panggilannya. Mereka beriman kepada Dajjal. Bahwa dia adalah ilah. Ya. Faya'murus sama'a fatumtir. Kemudian Dajjal memerintahkan langit ya untuk menurunkan hujan. Fatumtirus sama. Fatumtir, maka langit pun menurunkan hujan. Wal arda fatumbit. Demikian pula Dajjal menyuruh bumi ini tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan bumi akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan.
Dan itu disaksikan oleh mereka. Orang-orang yang menyaksikannya. Fataruhu alaihim sarihatuhum atwal ma kanat ghurran atau dharran. Maka disebutkan tentang binatang-binatang yang hidup di saat itu, ya, setelah Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, bumi untuk menumbuhkan tanaman-tanaman, maka uh, binatang-binatang ternak mereka itu menjadi luar biasa, ya, menjadi gemuk, menjadi besar, ya, ya. Kemudian wa asbaghahu buru'an wa amaddahu khawasir. Ini menjadi besar, kemudian susu binatang-binatang ternak itu menjadi penuh dengan air susu. Tsumma ya'til qauma fayadu'uhum. Ya, kemudian Dajjal datang pada satu kaum yang lain. Datang kepada satu kaum yang lain, fayadu'uhum. Lalu Dajjal menyeru mereka untuk mereka beriman pada dia, pada Dajjal ini. Ya, dan dia mengaku sebagai dia adalah ilah. Dia adalah Allah. Ya. Fayurduna alaihi qawlahu. Maka kaum yang dia datangi yang kedua ini, mereka menolak. Mereka tidak beriman pada seruannya. Ya. Fayansarifu anhum. Maka Dajjal pun pergi dari mereka. Fayusbihuna mumlihina laysa biaidihim syai'un min amwalihim. Ketika mereka menolak seruan Dajjal ini, dan mereka tidak mengakui bahwa Dajjal itu adalah ilah, ya, Tuhan, maka di pagi hari harta-harta mereka ini, ya, menjadi, atau di pagi harinya, ya, setelah itu, ya, karena ini hari yang panjang, maka berubah semua harta mereka, tanaman-tanaman mereka menjadi, ya, ibarat musim paceklik. Banyak hewan mati, harta-harta mereka yang ada di antara mereka itu semua jadi musnah. Wa yamurru bil kharibah. Kemudian Dajjal melanjutkan perjalanannya melewati satu tempat yang sudah hancur. Ya. Yang sudah porak-poranda. Fayaqulu laha, kemudian Dajjal mengatakan pada tempat itu, akhriji kunuzaki. Keluarkanlah harta-harta simpananmu. Ya, di tempat yang rusak itu tadi, yang sudah hancur. Fatatba'uhu kunuzuha kayak asib an-nakhl. Maka semua, ya, harta-harta yang ada di tempat itu keluar, ya, dan mengikuti Dajjal. Ibarat, ya, ibarat atau seperti nahal lebah yang mengikuti ratu mereka. Ya. Thumma yad'u rajulan mumtali'an syababan fayadribuhu bisayf. Kemudian Dajjal memanggil seorang pemuda, ya, yang betul-betul masih muda, fayadribuhu bisayf. Kemudian dia memukul atau membunuh pemuda itu. Fayaqta'uhu jizlataini. Kemudian dia membelah pemuda itu menjadi dua bagian. Waramyatal gharbi. Thumma yad'uhu. Kemudian dia ketika setelah membelah pemuda ini yang dibunuhnya, thumma yad'uhu. Ya, lalu dia memanggil pemuda itu. Seakan-akan dia menghidupkan kembali pemuda itu. Ya. Fayuqbil. Maka pemuda itu datang. Bangkit lagi. Ya. Wa yatahallal wajhuhu yadhhak. Pemuda yang dibagi dua oleh Dajjal tadi itu datang menghadap Dajjal. Wajahnya berseri-seri sambil tertawa. Fa bainama huwa kadzalika idz ba'atsallahu ta'ala al-Masih ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam kondisi demikian,
Allah mengutus Al-Masih bin Maryam. Ya. Isa bin Maryam turun, ya. Fayanzilu indal manaratil bayda syarqai Dimashq baina mahrudataini. Ya. Kemudian turunlah Isa bin Maryam di sebuah menara putih yang berada di timur kota Damaskus. Wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain. Tangannya atau dua tangannya Nabi Isa alaihissalam, ya, Isa bin Maryam, dia meletakkan dua tangannya pada sayap dua malaikat. Ya. Idza ta'ta'a ra'sahu qatara. Kalau Nabi Isa alaihissalam menggoyang kepalanya, ya, mengangguk, maka berjatuhan dari kepalanya, ya, ibarat air. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu'. Dan kalau Nabi Isa alaihissalam mengangkat kepalanya, maka bergulir, ya, dari beliau yaitu biji-bijian seperti permata. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mat. Maka tidak ada seorang kafir pun, ya, yang merasakan harumnya, ya, Nabi Isa itu, melainkan dia akan mati. Wa nafasuhu yantahi ila haitsu yantahi tarafuhu. Ya. Dan nafasnya itu, ya, sampai pada pandangannya, sebatas pandangannya. Fayadlubuhu hatta yudrikahu di Babiluddin. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, ya, beliau mengejar, ya, Dajjal dan bertemu di pintu Lud, Babilud. Fayaqtuluhu, kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal. Tsumma ya'ti Isa sallallahu alaihi wasallam qauman qad asamahumullahu minhu. Kemudian Nabi Isa datang menemui satu kaum yang mana kaum ini telah dilindungi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dari Dajjal. Fayamsahu an wujuhihim. Kemudian Nabi Isa mengusap wajah-wajah mereka, kaum itu. Wa yuhaddithuhum bidarajatin fil jannah. Kemudian Nabi Isa menjelaskan pada mereka tentang derajat kemuliaan mereka di surga. Karena mereka tetap pada prinsip mereka. Mereka tidak tertipu oleh Dajjal. Ya. Mereka termasuk penghuni surga. Oleh karena itu Nabi Isa alaihissalam menyampaikan pada mereka tentang derajat kemuliaan mereka di surga. Wa bainama huwa kadzalika idza auha Allah taala ila Isa sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam keadaan demikian, Nabi Isa bersama orang-orang beriman tadi itu yang tidak tergoda oleh Dajjal, maka ketika dalam keadaan demikian, idza auha Allah taala ila Isa, Allah menyampaikan wahyu kepada Isa alaihissalam, ya, mengatakan pada Isa, inni qad akhrajtu ibadan li la yudanu li ahadin biqitalihim. Sesungguhnya aku telah mengeluarkan, aku telah memunculkan hamba-hambaku, ya, yang mana tidak ada satupun yang mampu memerangi mereka. Fa'ariz ibadi ila tur. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Isa untuk membawa hamba-hamba ini, orang-orang mukmin tadi itu yang tidak tergoda oleh Dajjal, mereka hendaknya dibawa ke Bukit Tursina, ya, ke Bukit Tur, ke Gunung Tur. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj.
Wa hum min kulli hadabin yansilun. Ya, setelah Nabi Isa membawa orang-orang beriman tadi itu di Bukit Tur, ya, sebagai benteng mereka, kemudian Allah memunculkan Ya'juj dan Ma'juj. Allah munculkan Ya'juj dan Ma'juj keluar dari tembok mereka. Ya. Dan mereka itu dari tempat-tempat yang tinggi mereka turun. Ya. Ya'juj dan Ma'juj itu. Fayamurru awailuhum ala buhairah Tabariyah. Nah, dari golongan Ya'juj Ma'juj ini, yang pertama keluar itu melewati, ya, sebuah danau Tabariyah. Ya, danau Tabariyah yang ada di Yordan. Ya. Atau di negeri Syam. Fayashrabuna ma fiha. Kemudian mereka minum, ini Ya'juj Ma'juj ini minum dari danau Tabariyah itu, mereka minum air-air itu. Wa yamurru akhiruhum fayaqulun. Kemudian dari Ya'juj Ma'juj ini yang terakhir, mereka melewati danau itu. Lalu mereka berkata, laqad kana bihadhihi marratan ma'un. Kata mereka, dulu di tempat ini ada air. Ya. Ada air, tapi air itu sudah habis karena diminum oleh kelompok pertama, ya, golongan pertama yang keluar dari Ya'juj dan Ma'juj. Yang terakhir tidak dapat lagi air itu karena sudah habis. Wa yuhsaru Nabiullah Isa wa ashabuhu hatta yakuna ra'su thawr li ahadihim khairan min 100 dinar li ahadikumul yawm. Kemudian orang-orang yang bersama Nabi Isa alaihissalam itu, ya, ibaratnya diblokade, ya, Nabi Isa dan orang-orang beriman itu, sehingga mereka betul-betul, ya, mereka itu kepala seekor kambing, seekor sapi jantan, itu lebih baik bagi mereka daripada 100 dinar. Ini menunjukkan betapa berharganya, ya, apa yang mereka butuhkan. Karena mereka dikepung, diblokade, tidak ada yang bisa masuk. Sehingga kata Nabi SAW bahwa kepala seekor sapi itu lebih berarti, lebih berharga bagi mereka daripada 100 dinar, 100 kepingan emas. Ya. Bagi salah seorang di antara kamu di hari ini, yaitu di zaman Nabi SAW. Ketika itu kemudian fayarghabu Nabiullah Isa sallallahu alaihi wasallam washabuhu radhiyallahu anhum ila Allah Ta'ala. Dalam kondisi yang demikian, maka Nabi Isa alaihissalam, beliau dan teman-temannya, ya, sahabat-sahabat beliau yang ada di Tur, Bukit Tur itu, mereka berdoa pada Allah Ta'ala. Ya. Mereka memohon pada Allah Azza wa Jalla. Fayursilullahu ta'ala alaihim an-naghaf. Maka Allah kemudian mengutus kepada Ya'juj Ma'juj, ya, yaitu an-naghaf ay dud fi riqabihim. Allah utus pada mereka Ya'juj Ma'juj itu cacing, sejenis cacing, ya, di leher-leher mereka. Leher Ya'juj Ma'juj. Wa yusbihuna farsa kamauti nafsin wahidatin. Dan mereka semuanya mati. Ya, Ya'juj Ma'juj mati semuanya. Ya. Ini berkat doa Nabi Isa alaihissalam. Dan orang-orang yang terkepung ketika itu. Mereka minta kepada Allah supaya Allah binasakan ini kaum yang luar biasa membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan Allah kabulkan permohonan mereka. Nabi Isa dan orang-orang mukminin tersebut. Ya. Allah mengutus cacing di leher-leher mereka, Ya'juj Ma'juj, dan semua sekaligus serempak mati. Ya. Ya. Fayusbi'una farsa, semuanya menjadi, ya,
mati, ya, kamauti nafsin wahidah, sekaligus serempak mati semuanya. Thumma yahbitu Nabiullah Isa wa ashabu radhiyallahu anhum, ya, ilal ardi. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dan kaum mukminin bersama beliau turun dari Tur itu, ya, dari bukit Tur, dari gunung Tur. Fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa mala'ahu. Ya, maka tidak ada satupun tempat di bumi ini melainkan dipenuhi oleh bangkainya Ya'juj Ma'juj. Ya, dengan bau yang luar biasa. Ya, zahamuhum illa mala'ahu zahamuhum wa natanuhum. Ya, jadi tidak ada satu tempat di bumi ini melainkan semua bau busuk. Dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabuhu radhiyallahu anhum ila Allah Ta'ala. Maka kemudian Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang beriman, mereka berdoa pada Allah Ta'ala. Ya, agar Allah menghilangkan ini, bangkai-bangkai ini yang telah memenuhi bumi dengan bau yang busuk. Ya, bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj. Fayursilullahu ta'ala tayran ka'anaqil bukhti. Maka Allah mengirim burung-burung yang kepala burung-burung ini seperti punuk-punuk onta. Ya. Jadi burung-burung ini seperti punuk onta. Burung-burung besar. Fatahmiluhum. Lalu burung-burung itu mengangkat bangkai-bangkai dari Ya'juj Ma'juj. Fatatra'uhum haitsu sya'allah. Kemudian dibuang di tempat yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada yang mengetahui. Bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj itu dibuang di tempat yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Tsumma yursilullahu azza wa jalla mataran. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan hujan. Ya, Allah Ta'ala menurunkan hujan. La yukinnu minhu baitu madarin wala wabarin. Ya, yang mana hujan ini mengenai seluruh rumah-rumah yang ada di muka bumi ini. Ya. Fayaksilul ardu hatta yatrukaha kazzalafah. Kemudian hujan tadi ini, ya, dengannya Allah membersihkan bumi ini, ya, ya, sehingga betul-betul berkilau. Ibarat seperti kaca. Bersih dari bangkai-bangkai dan bekas-bekas bangkai Ya'juj Ma'juj. Ya. Tsumma yuqalu lil ard. Kemudian Allah perintahkan kepada bumi. Ambiti samarotaki. Tumbuhkan buah-buahanmu. Waruddi barokataki. Ya. Dan kembalikanlah keberkahanmu. Fayauma idzin ta'kulul isabatu minar rumman. Maka pada hari itu, ya, sekelompok orang yang beriman tadi itu, mereka memakan dari buah-buahan, ya, buah delima. Wa istadilluna bi sihfiha. Kemudian mereka bernaung, ya, di bawah pohon-pohon rumman tersebut. Wa yubaraku firrisli, ya, hatta innal laqhata minal ibil takfi al-fi'a minan nas. Kemudian Allah memberkahi semua itu, bahkan binatang-binatang seperti ibil itu kalau dipotong seekor bisa mencukupi, ya, sekelompok orang dalam jumlah yang banyak. Ini menunjukkan keberkahan yang kembali, ya, setelah dimusnahkan Ya'juj Ma'juj, ya, dan Allah memerintahkan kepada bumi untuk membuahkan buah-buahannya, menumbuhkan buah-buahannya, dan Allah memberkahi bumi ini. Wal laqha min al-baqar la takfi al-qabila minan nas. Ya. Jadi seekor daripada sapi cukup untuk kabilah manusia, untuk jumlah orang yang banyak. Wal lihqa min al-ghanam la takfi al-fakhid minan nas. Kemudian seekor kambing cukup untuk, ya, sekelompok yang lebih kecil. Ya. Fa bainahum kadzalika, dalam kondisi demikian, ya, idz ba'atsallahu ta'ala rihan thayyiban. Dalam kondisi demikian, ya, Allah
kemudian mengutus angin yang semerbak, angin yang bagus. Fata'khudhuhum tahta abatihim. Lalu ya angin ini ya ini dan antara angin ini mencabut nyawa-nyawa mereka dari bawah ketiak mereka. Fatakbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin. Ya, jadi angin ini masuk dari bawah ketiak mereka. Nah, setiap orang mukmin dan muslim itu wafat, meninggal. Ya. Wa yabqa syirarun nas, dan yang hanya tinggal orang-orang yang paling jelek. Mereka tetap hidup, ya. Yatahajaruna fiha taharuja yataharujuna fiha taharuja al-humuri fa alaihim taqumus saah. Jadi yang tersisa dari umat manusia nanti di akhir umur dunia ini hanya orang-orang yang buruk, yang mereka sampai berkumpul, ya, jima, senggama, ya, di tempat-tempat terbuka seperti senggamanya himar keledai, ya. Fa'alaihim taqumus sa'at. Dan ketika itulah akan muncul, akan terjadi kiamat. Ini akhir dari hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, dan hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Sebetulnya masalah tentang Dajjal ini, ya, ada beberapa hadis, ini salah satunya. Dan Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, ya, menulis kitab tentang Al-Masihud Dajjal. Beliau mengumpulkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan Dajjal. Dan Dajjal itu benar ada, walaupun dia belum muncul sampai saat ini, ya. Dan dia termasuk di antara tanda-tanda kiamat besar. Ya, jadi yang disebutkan dalam hadis ini tadi, ya, paling tidak ada beberapa tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat besar. Di antaranya adalah munculnya Dajjal. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang keempat adalah angin. Ya, yang angin akan meniup, ya, bertiup dan mematikan setiap orang mukmin dan muslim yang ada imannya dan dirinya, semua dimatikan oleh angin tersebut. Ya, ini tanda-tanda terakhir dari tanda kiamat yang besar. Kemudian yang tinggal di dunia ini hanya orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk, yang sudah tidak mengenal lagi agama Allah. Ya, tidak lagi ada orang menyebut Allah. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis ini mereka sampai berbuat, ya, perbuatan zina, jima, ya, itu di tengah-tengah manusia tanpa ada rasa malu. Ya, situlah kemudian terjadi hari kiamat. Kemudian tentang Dajjal ini fitnahnya besar. Ya, fitnahnya sangat besar sehingga kemudian An-Nabi alaihissalatu wassalam itu bersabda bahwa tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala melainkan mereka mengingatkan umat mereka akan fitnah Dajjal. Setiap nabi mengingatkan kepada umat-umat mereka akan munculnya Dajjal. Namun mereka tidak merinci, ya, tentang bagaimana Dajjal itu sebetulnya. Nah, adapun Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau adalah Rasul yang terakhir, ya, tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah SAW, maka beliau menjelaskan secara terperinci tentang ciri-ciri Dajjal. Ya. Agar umat beliau betul-betul mengetahui tentang Dajjal, dan mereka mengetahui tentangnya, dan agar mereka tidak tergoda dengan tipu daya Dajjal. Makanya kita dalam doa, ya, bagaimana dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam setiap selesai baca tasyahud, ya, yang akhir, ya, sebelum salam, beliau berdoa pada Allah Ta'ala. Setiap sebelum salam dalam sholat beliau,
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 4 hal yang dimohon oleh Nabi SAW dan kita diperintahkan untuk memohonnya setiap hari. Paling tidak 5 kali dalam sholat-sholat kita. Ya. Sebelum salam membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku mohon perlindungan pada Engkau dari azab neraka jahannam. Min adzabil qabri, azabnya kubur. Ya, dari fitnah dunia dan kematian, fitnah kehidupan dan kematian. Ya. Kemudian yang keempat adalah kami berlindung pada Engkau ya Allah dari kejahatan, keburukan, fitnah dajjal. Karena orang yang jangankan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman bisa terpukau dengan fitnah dajjal itu. Ya. Oleh karena itu di antara petunjuk Nabi SAW bagi umat ini apabila munculnya dajjal, janganlah coba-coba keluar untuk melihat dajjal itu. Tapi disuruh kita diam di rumah. Walaupun seorang mengatakan, insya Allah aku ini kuat. Insya Allah aku akan tetap dalam iman. Kata Nabi SAW, jangan keluar dari rumah-rumah kalian. Ya. Karena akan fitnahnya luar biasa besarnya. Seorang bisa tergoda dengan cepat. Ya, naudzubillah. Ya, ini tentang dajjal itu. Kemudian juga dalam beberapa riwayat, An-Nabi SAW menjelaskan di antara tanda munculnya dajjal itu ketika tidak ada lagi manusia yang berbicara tentang dajjal. Ya. Para khotib-khotib Jumat tidak lagi bicara tentang fitnah dajjal. Ya. Orang-orang yang mengetahui, mengerti agama tidak lagi berbicara masalah dajjal. Itu salah satu ciri tanda munculnya dajjal. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda atau di antara tanda-tanda kiamat yang besar. Ya. Salah satunya adalah munculnya dajjal. Nah, pelajaran yang diambil dari hadis yang baru kita dengar ini ada sejumlah pelajaran penting. Di antaranya adalah bahwa hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya dajjal akan muncul. Tetapi kapan? Wallahu a'lam. Ya. Kita tidak mengetahui. Tapi ini berita dari As-Sadiqul Masduq. Seorang yang tidak pernah berbohong. Seorang yang dipercaya perkataannya, yaitu Nabi SAW. Beliau menginformasikan tentang adanya dajjal. Akan munculnya dajjal. Dan kita beriman tentang hal ini. Bahwa suatu saat dajjal akan muncul. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa fitnah dajjal, godaan, ujian dari dajjal ini bagi manusia ini amat besar. Orang bisa tertipu. Karena dajjal mengaku dirinya sebagai Allah. Ya. Dajjal mengaku dirinya sebagai ilah yang menciptakan langit dan bumi. Maka dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Langit pun turun menurunkan hujan. Dia memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Bumi pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Maka bagaimana mungkin orang tidak terperdaya dengan fitnah dajjal ini? Makanya kita diperintahkan untuk selalu mohon pada Allah Ta'ala dari bahaya fitnah dajjal ini. Kemudian di antara sifat-sifat dajjal secara fisik, adalah rambutnya keriting luar biasa. Seperti zabib. Zabib itu kismis. Ya. Putaran-putaran kecil. Ya, rambutnya sangat keriting. Kemudian matanya tidak mengeluarkan cahaya. Buta matanya sebelah. Ya. Matanya sebelah buta. Ya. Itu di antara ciri fisik dari dajjal yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga umatnya betul-betul tahu ketika munculnya dajjal, oh dia ini orangnya. Yang sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW.
Kemudian juga di antara hal-hal penting yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang munculnya Dajjal, itu di antara Irak dan Syam. Di antara negeri Irak dan negeri Syam. Kalau negeri Syam dahulu, itu kalau yang sekarang ini terdiri dari 4 negara. Yordania, Syria, Palestina, dan Lebanon. Ya. Ini 4 negara yang sekarang ini dulu disebut dengan negeri Syam. Setelah ada penjajahan baru dipecah-pecah. Ya. Nah, jadi Dajjal itu muncul di antara Irak dan Syam. Itu tempat munculnya Dajjal. Kemudian bahwa Dajjal itu akan muncul selama 40 hari. Ya. Ketika munculnya Dajjal pertama kali, ya, itu hari berubah. Panjangnya hari itu menjadi satu tahun. Seperti 1 tahun kita sekarang ini. Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 pekan, 1 minggu. Dan hari keempat seperti hari-hari biasa. Dan Allah Maha Kuasa untuk berbuat apa yang Allah kehendaki. Ya, kita jangan benturkan hal ini dengan akal-akal kita. Ya. Karena kita sedang mendengarkan berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Zat yang Maha Kuasa. Yang apabila Allah menghendaki hanya mengatakan kun fayakun. Jadilah maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu jangan heran dan benturkan dengan akal kita yang picek, akal kita yang sempit, akal kita yang penuh dengan keterbatasan, ya, itu jangan dibenturkan. Ya. Agama ini bukan akal-akalan. Agama ini dalil. Ya. Agama ini dalil. Betul agama menghormati akal. Tapi akal ada batasnya. Ya. Ada batas kemampuannya. Akal manusia bisa lupa, bisa lalai, ya, bisa pikun. Ya. Bagaimana mungkin akal dijadikan dalil? Ya. Tetapi akal sebagai manatut taklif. Itu kedudukan akal. Ya. Artinya, seorang dibebankan syariat oleh Allah Ta'ala selama dia berakal sehat. Makanya orang gila tidak wajib sholat. Tidak wajib berpuasa. Ya. Tidak ada amrun taklifiyun alal majnun. Ya, tidak ada hal-hal yang dibebankan kepada orang gila dari hukum-hukum syariat Allah ini. Maka dari itu janganlah jadikan akal sebagai di depannya nas Quran dan hadis yang sahih. Ya. Makanya para ulama salaf mereka menyebutkan akal itu ibarat, ya, akal itu ibarat mata. Mata untuk bisa melihat dia memerlukan cahaya. Quran dan sunnah adalah cahaya yang menerangi akal ini. Ya. Maka jangan kita balik. Ya. Akal menjadi cahaya, Quran dan sunnah menjadi mata. Tidak. Wallahi tidak. Ya. Kita beriman pada Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih. Ya. Akal suatu makhluk Allah, ciptaan Allah, yang bisa mengalami kelemahan. Yang memiliki keterbatasan. Itu akal. Ya. Itu akal manusia. Ya, berita-berita seperti ini, kita wajib beriman. Ya, dan ini akidah yang diajarkan oleh Quran dan sunnah. Yang diimani oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, ini yang patut kita tegaskan. Ya, hadis-hadis seperti ini wajib kita imani. Ya. Dan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla agar kita dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajjal dan berbagai keburukan. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari itu semuanya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bagaimana perhatian para sahabat tentang sholat. Ya, bagaimana perhatian mereka. Sehingga ketika Nabi SAW menyebut bahwa tatkala munculnya Dajjal, keluarnya Dajjal pada hari pertama sepanjang satu tahun. Yang pertama kali ditanya oleh para sahabat, bagaimana sholat kami?
Apa kita cukup sholat hanya 5 waktu selama 1 tahun itu? Ini membuktikan bagaimana perhatian mereka tentang pentingnya sholat. Ya. Yang mana pada saat ini tidak sedikit di antara kaum muslimin yang menggampangkan masalah sholat 5 waktu. Sehingga ada sebagian kaum muslimin dengan gampangnya, dengan mudahnya meninggalkan sholat, melalaikan sholat hanya karena urusan-urusan duniawi, ya, yang tidak akan dibawa ke akhirat. Para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang rusaknya, ya, atau dampak dari kerusakan yang dimunculkan oleh Dajjal di akhir zaman itu. Ya, kerusakan yang luar biasa dalam waktu yang cepat. Yang mana seorang mukmin tidak aman dari fitnah Dajjal. Orang mukmin tidak aman dari fitnah Dajjal. Dan tidak ada satu bumi pun, ya, satu kota pun di bumi ini, kota dan desa, yang tidak didatangi oleh Dajjal. Kecuali 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Karena di Mekah dan Madinah dikelilingi oleh para malaikat, mereka menjaga 2 kota itu. Ya, dari masuknya Dajjal ke kota tersebut. Ya, kedua kota tersebut. Dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaan 2 kota suci kaum muslimin tersebut. Kemudian kita ambil pelajaran dari hadis ini, yaitu doa yang kita anjurkan. Selalu mohon pada Allah Ta'ala, ya, mohon perlindungan dari fitnah Dajjal. Kemudian dalam kondisi apapun seorang muslim, hendaknya dia selalu kembali pada Allah Ta'ala. Selalu berharap pada Allah Ta'ala. Selalu mohon pada Allah Ta'ala. Ya, kita lihat dalam kisah ini tadi. Bagaimana Nabi Isa dan sekelompoknya mereka diblokade. Ya, yang sekeliling mereka penuh dengan kejahatan. Orang-orang yang jahat. Akibat dari Dajjal ini. Kemudian munculnya Ya'juj Ma'juj. Maka mereka hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ya ahlat tauhid. Wahai orang-orang bertauhid, jangan mengadu pada manusia. Jangan meminta pada manusia. Jangan berharap pada manusia. Jangan mengeluh pada manusia. Ya. Jangan curhat pada manusia. Ada Allah Rabbul Alamin. Itu tempat kita kembali. Tempat kita memohon. Tempat kita curhat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha mendengar. Zat yang maha kaya. Zat yang maha pemberi. Ya. Dan masih banyak pelajaran-pelajaran lain yang bisa diambil dari kisah ini. Insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan akan datang bisa kita lanjutkan. Baik para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pelajaran kita pada kesempatan yang baik ini, dan insya Allah pada pertemuan akan datang kita masih akan melanjutkan tentang pelajaran-pelajaran penting berkaitan dengan hadis Dajjal yang baru kita baca tadi. Dan juga kita melihat di dalam kitab ini masih ada riwayat yang dibawakan oleh An-Nawawi tentang Dajjal. Ya, ada beberapa riwayat hadis yang dibawa oleh Imam Nawawi tentang Dajjal ini. Dan insya Allah kita akan baca, namun secara umum hadis yang secara panjang lebar disebutkan yaitu tadi yang kita bacakan. Semoga pada kesempatan akan datang kita bisa melanjutkan membicarakan tentang Dajjal dari riwayat-riwayat yang lainnya, dan di situ insya Allah ada fawaid-fawaidnya, ada pelajaran lain yang diambil dari kisah tentang munculnya Dajjal. Dan semoga Allah melindungi kita semuanya dari fitnah Dajjal dan dari fitnah neraka atau azab neraka jahanam, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Aku qouli hadza, jazakumullah khairan atas perhatian semua yang mengikuti kajian ini, ya, dan semoga Allah Ta'ala ya senantiasa menjaga dan melindungi kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Aku qouli hadza, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.